Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak ibu sederek sedaya kemawon ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencari pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat langka. Rasulullah memiliki sifat bertabiat pengampun. Wasimatuhul ghufron. Beliau bertabiat pengampun. Beliau adalah salah satu pemimpin yang tidak hanya bisa memberikan contoh, tapi kelebihan beliau adalah bisa menjadi contoh. Tidak saja hanya bisa menjadi contoh, justru bisa memberikan kasih sayang dan melindungi kepada umatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman, wa kana sallallahu alaihi wasallama ahsanan nasi khalqaw wa khuluqa. Inilah karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadi pemimpin ini, keberadaannya manakala Rasulullah ini dilihat dari segi bentuk kejadiannya adalah sangat mulia, adalah sangat bagus. Ahsanan nasi, mereka adalah sebaik-baik manusia. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sebaik manusia manakala dilihat dari bentuk kejadian, dari dzurriyyah, dari pendahulu-pendahulu Rasulullah. Dan tidak hanya itu, wa khuluqa, dan akhlak beliau ini adalah khalqan wa khuluqa. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Dan beliau ini adalah suka memberikan jalan yang benar. Mengapa? Karena beliau kana khuluquhul Quran. Karena akhlak Rasulullah itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mereka umat menyayangi kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah benar-benar orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa dibandingkan dengan jangankan para nabi dan rasul, ya, pemimpin-pemimpin terdahulu demikian juga. Maka banyak sekali umatnya mengeluhkan dengan sebuah syair, Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Alaika sholah, alaika salam, alaika sholah, alaika salam. Inilah mereka-mereka yang bangga dengan nabinya, dengan rasulnya. Bahkan keteladanan beliau ini dicerminkan ketika berhadapan dengan seorang yang sangat membencinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu keanehan ketika Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar As-Siddiq, satu-satunya sahabat tertua
yang pertama kali dari golongan orang tua yang iman bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah dan Nabi Allah. Ketika Rasulullah sudah tiada, beliau datang di tempat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah termuda. Beliau ini adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika datang kepada Sayyidah Aisyah, "Hai Aisyah, setelah ditinggal Rasulullah wafat ini, aku ingin mengetahui apa kebiasaan Rasulullah yang dilakukan setiap harinya. Selain ibadah, selain mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, Rasulullah ini punya keistimewaan yang luar biasa, istiqomah dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin. Jangankan kepada orang-orang yang beriman, orang yang belum iman, bahkan orang Yahudi pun dikasihani. Beliau setiap pagi dengan membawa semangkok bubur dan segelas air susu, beliau datang ke tengah-tengah pasar Madinah, dan kebetulan di pojok, di sudut pasar Madinah, dia berdiam seorang pengemis perempuan buta yang tiada hari tanpa mengolok-olok Rasulullah, mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pagi datang Rasulullah mendatangi orang yang buta pengemis Yahudi itu, Rasulullah dengan tenangnya menyuapinya sambil mendengarkan ocehan Yahudi buta itu. Kata Yahudi buta, "Kamu jangan sekali-kali percaya kepada Muhammad. Muhammad itu tukang bohong. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu akan menyesatkan umat." Padahal di sampingnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lembutnya Rasulullah menyuapi dan memberikan minuman dengan sopan. Yang dirasakan oleh Yahudi itu merasakan nikmat, merasakan tentram di samping Rasulullah. Akan tetapi Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang di sampingnya menyuapi dengan tenang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tiap hari Rasulullah datang dengan membawa semangkok bubur dan segelas susu, diberikan, disuapkan kepada Yahudi buta itu. Akan tetapi Yahudi buta itu tidak merasa bahwa yang di sampingnya itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pidatonya yang sebagaimana biasa, setiap orang lewat mereka mengatakan kepadanya, "Jangan percaya kepada Muhammad, jangan terpercaya, jangan percaya dengan bujukan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, tukang menyesatkan umat." Ini kata Abu Bakar, ya itulah, apakah Rasulullah berhenti untuk memberikan suapan kepada Yahudi? Kata Aisyah, "Tidak ayah, justru tiap pagi membawakan menu yang sangat lezat kepada Yahudi itu." Dengan kesabaran Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang bertabiat pemaaf. Apapun yang dilakukan oleh orang kepada Rasulullah, diludahi pun Rasulullah tidak sakit hati. Coba sekarang, kasihan Yahudi itu selama Rasulullah wafat tidak ada yang menyuapinya.
Datanglah Abu Bakar dengan membawa semangkok bubur dan segelas air susu, mendatangi Yahudi yang mungkin sekian lama Rasulullah sudah tidak menyuap lagi. Ketika orang buta itu mendengar telapak kaki Abu Bakar radhiyallahu an mendekati orang buta itu, kata orang buta, "Siapa yang datang itu?" "Saya yang biasa mendatangimu." "Bukan, orang yang biasa mendatangiku datang dengan halus, dengan langkah kaki, 8 kaki yang halus dan mendekatiku dengan halus pula." "Enggak, coba ini saya suapi bubur dan susu." Kalau seperti ini bukan orang yang seperti aku biasa rasakan. Ini mesti orang lain ini. Yang aku rasakan biasanya dia menyuapi aku dengan halus. Dengan tangannya yang halus. Meminumkan pun dengan halus. Ini orang lain, ini kasar. Hai orang tua buta Yahudi, ketahuilah bahwa yang biasanya menyuapi engkau ke sini, orangnya sudah wafat. Orangnya sudah wafat, terkejut. Makanya aku merasakan tidak seperti suapan-suapan yang pertama dulu. Hei orang buta, saya ini adalah Abu Bakar, sahabatnya. Saya akan memberi kabar kepadamu bahwa yang menyuapimu sudah wafat, sudah meninggal. Sudah meninggal. Siapakah gerangan? Mereka itu adalah tiap harinya yang kau caci maki, yang kau remehkan, yang kau bilang dia adalah orang yang junun, orang yang ahli sihir. Itulah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar Yahudi perempuan buta ini sangat terkejut. Alangkah hebatnya akhlakmu Muhammad. Engkau begitu aku caci maki, tak pernah satupun engkau marah kepadaku. Bahkan tiap hari aku masih engkau suapi. Dan engkau kasih minum dengan halus. Dan lembut perlakuanmu kepadaku. Saksikan wahai Abu Bakar. Saat inilah aku mengikuti jejak Muhammad dengan mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kekasih Rasulullah, inilah kekasih Allah, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan biasa kita lantunkan Habibi ya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Alaika sholah, alaika salam, alaika sholah, alaika salam. Untuk itu para hadirin semuanya, mari kita sering-seringlah membaca sholawat. Kita dendangkan pun tidak apa-apa, agar nanti kita mendapatkan syafaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.